Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke materi terakhir pada seri belajar bahasa Python ya. Pada modul kedua ini yaitu materi ketujuh mengenai konversi tipe data menggunakan bahasa Python. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kita mengenal banyak sekali tipe data ya jenisnya. Ada string, integer, float, boolean, dan lain sebagainya. Maka ada kalanya ada kasus tertentu di mana kita harus mengkonversi tipe data berdasarkan kebutuhannya. Apakah itu dari string menjadi integer ataupun dari integer menjadi string, kemudian dari float menjadi string atau string menjadi float ya, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan ya. Untuk itu kita akan membahas mungkin pada materi ini hanya 3 jenis tipe data yang akan kita gunakan untuk mempelajari mengenai konversi ya. Yang pertama integer ke float ya, kemudian nanti kita belajar juga mengkonversi float ke integer, kemudian terakhir mengkonversi string ke integer atau string ke float ya. Nanti kita akan tahu mengapa kita harus melakukan konversi data ya. Seperti itu. Yang pertama kita akan coba mengkonversi integer ke dalam float, di mana di sini ada satu fungsi yang bisa kita lakukan, yaitu misalnya kita akan mengkonversi dari integer ke float, maka kita gunakan float dalam kurung nama variabelnya. Begitupun juga dengan tipe-tipe data yang lainnya ya. Nanti kita akan sama-sama ya. Baik, yang pertama kita konversi integer ke float ya. Kita buka dulu programisnya ya. Oke. Misalnya ya, kita memiliki satu buah tipe data. Misalnya variabel A ya diisi dengan 75 ya. Kemudian saya print ya. Saya print variabel A, maka hasilnya adalah 75. Tetapi pada satu kasus di mana kita menginginkan tidak 75, tetapi kita menginginkannya 75,0 gitu ya. Sehingga variabel tersebut ya dengan tipe data integer itu adalah tipe data bulat ya, seperti yang sudah kita pelajari. Sedangkan float itu adalah tipe data desimal ya, angka desimal, yaitu ada koma di belakangnya, ada digit di belakang koma, Maka kita perlu mengkonversi variabel A ya, yang asalnya dia bertipe data integer, kita rubah menjadi tipe datanya adalah float. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengkonversinya ya, dengan menambahkan fungsi float baru nama variabelnya ya. Jadi di sini artinya Python tolong konversi ya tipe data yang ada pada nilai atau variabel A ya. Sehingga apapun nilai yang ada pada variabel A, dia akan dikonversi menjadi float. Kita jalankan ya. Nah, maka dia akan berubah menjadi 75,0, yang sebelumnya adalah 75 saja. Begitupun sebaliknya ya. Misalnya kita punya nilai B ya, sama dengan 25,5 gitu ya. Kita print B. Oke, kita jalankan ya. Maka hasilnya ada 25,5. Sedangkan yang saya inginkan ya adalah hanya 25 saja, tidak ada komanya. Artinya saya ingin bulatkan menjadi 25 saja. Maka angka tersebut ya, yang sebelumnya adalah tipe datanya float ya, kita harus rubah dulu menjadi integer gitu. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menambahkan sebuah fungsi, yaitu in dalam kurung nama variabelnya. Artinya di sini saya memberikan satu buah perintah, yaitu Python
tolong rubah atau konversi nilai variabel B menjadi integer, begitu. Artinya nanti variabel B ini akan berubah menjadi float, menjadi integer ya, yang sebelumnya dia float ya. Kita lihat hasilnya ya, 25 ya. Jadi yang sebelumnya dia 25,5 ya, maka dia akan dibulatkan menjadi 25 saja ya. Tapi hati-hati, di mana di sini dia akan dibulatkan ke bawah ya, bukan ke atas. Misalnya di sini jadi 9 gitu ya. 25,9 itu bukan menjadi 26, tetapi dia akan tetap menjadi 25 ya. Kita jalankan ya, 25 ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah, kita lihat ya modulnya. Ini mengkonversi integer ke float sudah ya. Oke, nanti kalian bisa coba sendiri ya. Kemudian ini hasilnya, kemudian mengkonversi float ke integer juga sudah kita coba. Ini ya, A sama dengan 25,5 print integer A ya. Kemudian hasilnya adalah 25 setelah dibulatkan. Dan yang terakhir, mengkonversi string ke integer atau string ke float. Nah ini adalah materi yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan fungsi input pada bahasa Python ya, dimana kita akan menerima inputan dari user, maka sebenarnya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, apapun nilai yang diinput oleh user itu akan bernilai tipe datanya adalah string ya, seperti ini ya. Misalnya ada X ya, nanti kita pelajari ya sama-sama ya. Ini misalnya ada inputan X ya, kemudian ada inputan Y, maka hasilnya adalah string ya. Ketika dia ketika dia ditambahkan, maka outputnya dia akan menjadi 22 gitu ya. Kenapa 22? Karena di sini misalnya kita memasukkan 2 pada nilai X ya, sedangkan pada nilai Y kita masukkan 2, maka 2 dan 2 ini disebut sebagai string tipe datanya. Sehingga ketika dia dijumlahkan X ditambah Y, maka dia menjumlahkan string. Ketika dijumlahkan maka hasilnya akan 22 karena dia string ditambah string. Ketika string ditambah string, maka dia akan digabungkan menjadi 22. Jadi 22 di sini bukan sebagai tipe data integer atau integer ya, tetapi dia tetap menjadi tipe datanya adalah string. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba ya, sambil kita buktikan ya, supaya kita lebih paham lagi. Oke, ini kita hapus dulu. Kita akan mulai ya. Misalnya kita akan membuat sebuah variabel X sama dengan input ya. Di sini masukkan nilai X gitu ya. Kemudian di sini kita copy paste saja ya biar lebih cepat. Di sini Y, masukkan nilai Y ya. Kemudian di sini ada hasil. Hasil sama dengan X ditambah Y ya. Dan terakhir tampilkan nilai hasil. Nilai hasil ya, sama dengan koma hasil. Oke, seperti ini ya. Oke, kita akan lihat ya. Kita akan jalankan di mana di sini ada perintah untuk menginputkan nilai X, dan di sini juga ada perintah untuk menginputkan nilai Y ya. Dan terakhir hasil variabel hasil diisi dengan penjumlahan antara X dan Y. Maka hasilnya kita akan lihat. Oke, yang pertama adalah X diisi ya. Kita akan coba 2 ya. Enter. Kita coba 2 juga. Seharusnya dia ketika dijumlahkan akan menjadi 4 kan. Tapi kita lihat di sini. Nilai hasil akan bernilai 22. Kenapa? Karena nilai X ini dianggap string dan nilai Y ini adalah string juga.
sehingga string ditambah string akan menjadi 22, penggabungan dua buah string, seperti itu ya. Maka perlu ada pengkonversian, di mana X harus dikonversi menjadi integer, dan Y juga dikonversi menjadi integer, seperti itu. Jika inputannya dia adalah nilai bulat, ya. Maka di sini kita bisa lakukan seperti ini. Integer, ya. Kemudian kita kurung di sini. Itu kemudian di sini juga kita tambahkan integer seperti ini, kita kurung di sini. Oke, artinya apa di sini? Saya memerintahkan kepada Python, tolong konversi apapun yang diinputkan oleh user, ya, untuk variabel X, ya, konversi menjadi integer, seperti itu. Begitupun dengan Y, ya. Di sini diberikan perintah in, ya, dimana maksudnya adalah Python tolong konversi apapun nilainya yang ada di variabel Y, ya, menjadi bertipe data integer, seperti itu. Maka ketika kita jalankan, misalnya di sini 2, kemudian nilai Y-nya 2, maka dia nilai hasilnya adalah 4. Ini kenapa 4? Ya karena nilai X sudah berubah tipe datanya menjadi integer, dan Y pun menjadi integer, sehingga dijumlahkan, maka ini akan menjadi angka ditambah angka, ya, sehingga hasilnya adalah 4. Seperti itu ya. Bagaimana dengan float? Ya, ketika dia dijadikan float, ya, ini dijadikan float seperti ini, maka yang terjadi adalah tipe data string akan dirubah menjadi float, ya. Kita lihat hasilnya. Di sini misalkan 3. Nah, maka hasilnya adalah 6,0, ya. Kenapa 6,0? Karena di sini adalah float ditambah dengan float, ya, di sini. Sedangkan tadi integer ditambah dengan integer, maka menghasilkan nilai bulat. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya materi mengenai konversi tipe data. Oke, selanjutnya jika misalnya kalian sudah memahami materi, kalian boleh ulangi ya materi-materi yang sebelumnya. Jika kalian merasa belum paham, kalian bisa simak video-video saya yang sebelumnya ya, untuk lebih memahami materi dan lebih memperdalam materi. Jika sudah tidak ada kendala, kalian bisa kerjakan latihan 7 ya. Nah, di mana latihan 7 ini penggabungan dari beberapa materi, yaitu mengenai variabel, operator matematik, tipe data, dan juga konversi tipe data ya. Kalian harus menggabungkan 3 materi ini ke dalam satu buah tugas, yaitu buatlah 2 buah program sederhana, yaitu yang pertama program perhitungan luas segitiga, yang kedua program perhitungan luas lingkaran. Studi kasus ini sudah pernah kita kerjakan ya pada pelajaran tipe data dan operator matematik ya. Maka kalian bisa gunakan materi-materi tersebut untuk memperdalam ya. Hanya saja pada pada kasus yang ini kalian juga harus hati-hati, karena di sana akan ada pengkonversian nilai ya. Seperti itu. Ketentuannya adalah yang pertama, deklarasikan seluruh variabel yang dibutuhkan dengan baik. Artinya apapun variabel yang ada pada dua program yang kalian akan buat, itu harus dibuat atau dideklarasikan variabelnya. Kemudian seluruh nilai yang dibutuhkan harus melalui proses input ya. Kalau sebelumnya kalian membuat rumus luas segitiga, nilainya itu kita yang menentukan, sedangkan kali ini kalian harus membuatnya berdasarkan input dari user ya, yang sudah kita pelajari mengenai materi mengenai input data ya. Seperti itu.
Itu saja mungkin. Jika sudah, jangan lupa program yang sudah jalan, yang sudah kalian kerjakan, masukkan ke blog kalian masing-masing dengan judul latihan 7 konversi tipe data dalam bahasa Python, ya. Mudah-mudahan seluruh materi pada modul 2 ini dapat dipahami, ya. Artinya tidak mungkin kita mendapatkan keahlian tanpa latihan dan kerja keras, ya. Dan jangan lupa berdoa setiap kita akan memulai sebuah pembelajaran. Selamat mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Latihan dengan sungguh-sungguh dan didukung dengan doa akan membuat kalian menjadi semakin mahir, insya Allah, ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.